mati selagi hidup. Makanya kita sudah tahu ayatnya, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati ketika hidup. Jadi itu perintah bunuh diri, bukan minum baygon, tapi perintah untuk membunuh ego, keakuan, supaya kita bisa hening pikiran dan merasakan kehadiran Allah. Karena sologoto langsung saja, wah gini, Allahu Akbar, langsung. Ya kayak kalian, belum ngerti udah Allahu Akbar, ntar dulu. Yang di Allahu Akbar kan itu apa? Udah gitu Allahu Akbar sambil ngambil TV orang. Bilang Allahu Akbar sambil bawa pentungan nyakitin orang. Gimana sih? Aduh, kalau tahu kalimat Allahu Akbar itu, betapa akbarnya Allah yang tanpa batas. Kemanapun kita membalikkan wajah, yang kita saksikan cuma wajahnya Dia. Kalau sudah terbuka mata kalbunya, kemanapun kita malingkan wajah, nggak ada yang dilihat selain Dia. Walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu melingkan wajah, di situ kamu akan melihat wajahku. Dan yang kedua, semakin banyak mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah, makin kekurangan waktu. Lihat saya semuanya. Pernah nggak Allah bilang, janganlah kamu melanggar janji? Ada nggak? Ada nggak? Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhi janji-janjimu. Gitu kata Allah. Tetapi yang terjadi, kita melanggar janji. Kita mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah. Perhatikan, waktu yang akan terbuang banyak. Pernah nggak Allah bilang, la takhaf, jangan khawatir, jangan khawatir. Pernah nggak Allah bilang gitu? Suka khawatir? Coba. Makin banyak khawatirnya, makin banyak melakukan yang tidak disuruh oleh Allah. Waktumu habis. Pernah nggak Allah bilang, la tahzan. Pernah Allah bilang? Apa katanya? Jangan sedih. Pernah? Tiba-tiba ingat masa lalu, sedih. Mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah, habis waktumu. Lalu tiba-tiba, kok saya sudah 63 tahun tapi saya belum melakukan apa-apa. Kok umur saya sudah 70 tahun, sudah cara rangkel, padahal saya belum bikin sejarah apa-apa dalam hidup. Ya, saya berkata kebenaran seperti ini risikonya besar, tetapi tidak masalah, ini pembaharuan. Daripada saya diam terus, saya mau bikin sejarah apa dalam kehidupan saya? Terlalu singkat hidup saya ini kalau saya tidak bikin sejarah. Dan biarkan suatu saat anak cucu kita bisa menerima semua pemikiran-pemikiran ini. Kenapa? Semua pemikiran tentang agama selalu levelnya syariat. Level hakikatnya tidak pernah dibongkar. Kita bongkar sedikit-sedikit, karena syariat dan hakikat itu simetri. Seperti fisika dengan metafisika, simetri. Saya belajar fisika, saya juga belajar metafisika. Ternyata fisika dengan metafisika itu simetri. Saya belajar teori atom, mengejutkan sekali. Dalam teori atom itu ada inti atom, ada kulit atom. Ternyata kulit atom isinya elektron. Elektron itu muatannya negatif. Sedangkan inti atom muatannya positif. Jadi selama kita berputar-putar di kulit, hasilnya negatif. Itu teori atom. Fisiknya begitu, metafisiknya ketemu. Oh, luar biasa. Begitu saya lihat inti atom itu cuma dua, neutron dan proton. Neutron dan proton. Neutron itu tidak bermuatan listrik, proton bermuatan listrik positif. Apa artinya? Netral itu lebih dekat kepada positif. Coba, kamu netral-netral saja hidup. Lebih dekat kepada positif daripada negatif. Berpihak sini, berpihak sana, semenjurus kita tidak tahu. Kita pernah dibelah oleh elit tahun 2019. Hampir kita perang saudara. Gara-gara politik identitas. Dan mereka yang membelah ternyata bersatu. Kita sampai sekarang masih merasakan dampaknya. Maukah kita mengulangi lagi itu? Stop. Tidak usah diulangi lagi. Kita ini saudara. Berbeda-beda tetapi satu. Kita bersatu dalam keberagaman. Kata persatuan dalam Pancasila tidak akan pernah ada kalau kita tidak beragam. Karena persatuan hanya dibutuhkan karena kita beragam. Oleh karena itu, latihan menerima dan menghargai perbedaan itu adalah kunci untuk menjaga NKRI supaya tetap utuh. Dan semua kita harus berkontribusi, memberikan saham kesadaran secara kolektif bagaimana supaya NKRI ini tetap jaya. Kita bisa membangun peradaban. Para sahabat,
Waktu adalah sumber daya yang paling berharga, yang tidak mungkin tergantikan, serta tak mungkin disimpan tanpa digunakan. Saya mau bertanya, orang yang berteriak tadi dalam neraka, minta waktu bukan? Minta waktu bukan? Minta waktu. Minta kesempatan bukan? Minta kesempatan agar dia bisa melakukan amal soleh yang berbeda. Kan yang diminta adalah waktu. Tidak usah beli, waktu itu tidak usah beli, karena tidak ada jualan waktu. Tapi waktu itu seperti es batu. Digunakan, tidak digunakan tetap aja mencair. Digunakan atau tidak digunakan tetap aja habis. Ada yang menggunakan waktunya bagus, ada yang menggunakan tidak waktunya, tetap sama-sama mati, sama-sama habis. Pada waktu kita sama 24 jam. Nah, kalian dengan saya waktunya sama. Lalu kenapa kesadaran berbeda? Nah, di sini. Oke, lanjut dulu. Saya mengambil dari keyakinan lain. Lihat aja, namanya aja Choan Seng Song. Bisa dipastikan orang mana kan? Pasti bukan orang Cianjur kan? Iya kan maksud saya? Saya senang mengambil dari beragam supaya pemikiran kita universal. Ini namanya aja Choan Seng Song. Udah bisa ditebak kan? Ya. Pasti bukan dari Garut lah. Waktu adalah suatu ruang. Karena tadi dia mengatakan waktu itu ruang. Tentu saja bukan ruang dalam dimensi ruang. Waktu adalah ruang yang di dalamnya mereka melakukan segala usaha yang memperluasnya agar dapat memenuhinya dengan sebanyak mungkin hal. Kehidupan yang berhasil adalah kehidupan yang telah menghasilkan prestasi terbanyak dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, ini kalau Choan Seng Song. Nah, bicara waktu sudah dikaitkan dengan usaha, sudah dikaitkan dengan prestasi, sudah dikaitkan dengan pencapaian. Bagi dia waktu itu adalah seberapa besar seseorang bisa melakukan pencapaian. Ada yang salah di sini? Gak ada yang salah. Karena semua juga tidak ada yang punya definisi yang definitif tentang waktu. Kita pun ditanya waktu itu apa nggak ngerti. Betul apa tidak? Oke. Nah, jadi kalau dia sudah berhubungan dengan prestasi. Maaf ya. Prestasi itu tidak usah akademik. Wah, ini gelarnya ini enggak usah. Ngukur prestasi hidup bukan dengan itu. Itu mah prestasi akademik di sekolah. Prestasi hidup gampang cara ngukurnya. Kata Nabi, tidak disebut orang beriman jika kamu tidur nyenyak sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Prestasi ya dalam hidup maksudnya. Ketika kita peduli pada orang lain, bisa merasa sebelum terasa, tahu kalau dia susah, dan kita tahu kalau kita punya kelebihan dan kita membantunya. Prestasi. Ayo, sekarang pertanyaan saya, apa sih fokus kehidupan kita? Diri sendiri atau orang lain? Kalau masih diri sendiri, ini punya saya, buat saya, hasil kerja saya, untuk saya nikmati, tidak peduli pada siapapun, gak ada artinya kita diberi umur panjang yang semacam itu. Gak ada artinya. Maaf ya, saya dari kecil diajarkan orang tua saya, dimanapun kamu hidup harus buat orang lain. Ibu bapak, lihat rumah saya tuh sana. Itu rumah saya. Gak saya perbaiki. Tapi ini rumah Allah. Gak boleh jelek. Gak ada di rumah saya marmer, gak ada. Tetapi mihrab ini harus marmer. Dan berkahnya begitu kita selalu memikirkan untuk orang lain. Begitu kita melayani Allah yang nyata, maka semesta akan melayani kita. In tansurullah yansurkum. Selama kita tidak merasa berbuat apa-apa, lepaskan saja. Kalau sudah berbuat kebaikan, lupakan. Saya bikin sekolah gratis di sini dulu. Bangunan ini pertama kali saya dirikan untuk sekolah gratis. Saya bikin sekolah gratis, tidak bangkrut. Teman-teman saya bikin sekolah unggulan, bayarnya mahal, banyak utangnya. Itulah E sama dengan MC kuadrat. Begitu massa dirubah menjadi energi dengan bantuan C kuadrat. Cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Semuanya menjadi berkah. Lihat sekarang, waktu dari Hasan Al-Banna. Waktu adalah kehidupan. Kehidupan manusia tidak lain adalah waktu yang ia lewati dari saat ia dilahirkan sampai meninggal. Versi Hasan Al-Banna, waktu adalah kehidupan. Jadi begitu kita diberi kehidupan, udah include di dalamnya waktu. Ada versi lain.
Waktu adalah harta yang paling mulia. Oleh karena itu, sudah seharusnya waktu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang berguna. Ibnu Jauzi. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Ini masih pengertian dan definisi waktu. Waktu adalah teman akrab bagi mereka yang pandai menggunakannya, tetapi sebaliknya menjadi bumerang bagi mereka yang menyia-nyiakannya. Siapa yang tidak berteman dengan waktu? Siapa yang tidak berteman dengan waktu? Dan kita setiap saat, setiap hari kehidupan kita dibarengi oleh waktu. Dan waktu itu adalah teman akrab bagi mereka yang pandai menggunakannya, tetapi sebaliknya menjadi bumerang bagi mereka yang menyia-nyiakannya. Waktu adalah kekuatan. Bila kita memanfaatkan seluruh waktu, kita sedang berada di atas jalan keberuntungan. John F. Kennedy. Jadi ingin jadi orang kuat? Ingin jadi orang beruntung? Kata John F. Kennedy, Presiden Amerika, beliau mengatakan, gunakan waktu. Karena waktu adalah kekuatan. Ini definisi waktu, banyak sekali versi para ilmuwan, tapi saya tidak menyertakan semuanya. Ada juga yang mengatakan waktu adalah berkah Tuhan yang paling adil dan konsisten. Setiap insan di bumi ini diberkahi waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Maka dikatakan waktu adalah berkah Allah yang paling adil dan konsisten. Semua kita diberi waktu yang sama. Tapi kenapa kita berbeda? Lagi-lagi, ini bukan soal takdir. Ini soal kita ngurusi diri kita sendiri. Ya? Kalau kita ngitung ya, Quran itu cuma 6.236 ayat. Sekarang saya tanya, hidup kita sudah berapa hari? Berapa hari? Coba, 1 hari 300, 1 tahun 365 hari. Jadi sebetulnya untuk mencapai 6.236 cuma butuh 365 kali berapa? Kayak 20 kan? 365 kali 20. Paham maksud saya? Itu udah kelebihan itu. Nah, 20 tahun harusnya kita tuh sudah hafal Quran. Kalau kita menghafalnya sehari 1 ayat saja. Karena kita terlalu banyak menunda dan kita melihat tebalnya Quran. Lalu apa yang terjadi? Begitu lihat Quran tebal, ya sudah, kita takut dengan tebalnya. Padahal kalau dihantam sehari 1 ayat, selesai sekarang. Di umur 20 harusnya sudah hafiz Quran. Ini masalah manajemen. Maaf ya. Tanya ayat ini nggak ngerti, tanya ayat ini nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti. Padahal kalau ngomong, pedoman hidup saya, Quran. Oh, apalagi kalau di mimbar. Begitu ditanya, pernah saya bertanya itu sama orang baru turun dari mimbar. Saya bilang, Ustadz, mohon maaf. Bunuh diri bagus gak menurut Quran? Wah itu jelek, masuk neraka. Saya udah mulai nih, gak baca pasti. Ya udah itu Solo Goto kan itu. Dah saya kasih. Anda pernah baca gak Quran surat An-Nisa ayat 60-66? Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Dan jika kamu melaksanakan itu, maka itu akan menguatkan imanmu. Itu sebetulnya perintah Allah yang ada kaitannya dengan perintah Nabi Mut, anta qabla mut. Belajar mati selagi hidup. Makanya mati selagi hidup. Makanya kita sudah tahu ayatnya, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati ketika hidup. Jadi itu perintah bunuh diri, bukan minum baygon. Tapi perintah untuk membunuh ego, keakuan, supaya kita bisa hening pikiran dan merasakan kehadiran Allah. Karena Solo Goto langsung saja, wah gini, Allahu Akbar, langsung. Ya kayak kalian, belum ngerti udah Allahu Akbar, ntar dulu. Yang di Allahu Akbar kan itu apa? Udah gitu Allahu Akbar sambil ngambil TV orang. Bilang Allahu Akbar sambil bawa pentungan nyakitin orang. Gimana sih? Aduh, kalau tahu kalimat Allahu Akbar itu, betapa akbarnya Allah yang tanpa batas. Kemanapun kita memalingkan wajah, yang kita saksikan cuma wajahnya Dia. Kalau sudah terbuka mata kalbunya, kemanapun kita memalingkan wajah, nggak ada yang dilihat selain Dia. Walillahil masyriqi wal maghrib fa aina matuwalu fasama wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu melingkan wajah, di situ kamu akan melihat wajahku. Waktu adalah barang yang paling berharga untuk kita jaga. Waktu adalah barang yang paling mudah hilang dari kita. Betul? Betul? Coba, sejam yang lalu bikin apa? Cuman ngelamun aja, membayangkan hidup bahagia.
Tidak memutuskan hidup bahagia saat ini, terus aja membayangkan hidup bahagia, membayangkan terus, menunggu terus. Maka siapapun yang menunggu bahagia, selamanya dia menunggu dan tidak akan pernah bahagia. Karena bahagia adalah keputusan kita saat ini. Itu baru definisi waktu. Nah, saya belum sampai pada kesimpulan. Nah, lanjut dulu. Jadi kenapa seseorang itu diberi waktu yang sama tetapi pencapaiannya berbeda? Ini soal manajemen waktu. Jadi saya gunakan konsep manajemen waktu dari para ilmuwan ini. Jadi supaya sedikit agak saintis, ya, saintifik pembahasan kita. Manajemen waktu adalah perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien dan produktif. Nah, ini bahasa sekolah. Ulangi lagi. Manajemen waktu di dalamnya ada perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar. Atau gampangnya gini deh, begitu bangun pagi setelah berterima kasih kepada Allah, ya Allah terima kasih hari ini saya masih dikasih nafas. Setelah itu bikin perencanaan hari ini mau apa. Sederhana aja perencanaannya, hari ini saya mau pergi kemanapun saya mau, ngikutin kaki saya, tidak boleh ada satu orang pun yang terluka atau berkurang kebahagiaannya bertemu saya. Bikin perencanaan gitu aja sederhana, pagi-pagi itu. Kemanapun saya pergi, tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan saya. Siapkan uang, siapkan bekal, pokoknya ingin membahagiakan orang. Sehari itu saja dulu, hidup tuh sehari-sehari aja. Jangan 2 hari, kayak makan satu suap kan, kayak gitu. Coba, keren deh. Tidak usah 1 minggu dulu, tidak usah 1 bulan dulu, 1 hari aja, mau apa? Coba rasakan. Di situ akan mulai ada efektivitas, efisiensi dan produktivitas. Ini manajemen. Dan lakukan itu secara sadar. Makanya definisi dari manajemen waktu adalah perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien dan produktif. Sumber dayanya sudah ada? Sudah ada. Nafas sumber daya, tubuh sumber daya, penglihatan sumber daya, pendengaran sumber daya, tangan sumber daya. Ya Allah, apa yang mau kita keluhkan? Tidak bisa membahagiakan orang dengan harta, dengan tenaga. Tidak bisa membahagiakan orang dengan harta, dengan pikiran. Sumber daya kita banyak. Cuman kalau ditanya apa yang kau miliki, sampai kita lupa. Karena kita terus tidak sadar mengejar sesuatu yang menjadi hayalan kita. Yang ada di depan mata, itu pun tidak kelihatan. Jadi manajemen waktu berhubungan dengan 1, perencanaan. 2, pengorganisasian. Yang ketiga adalah penggerakan atau pengawasan produktivitas terhadap waktu. Nih saya kasih tahu. Banyak saya nyuruh mahasiswa membaca. Saya kasih buku yang tipis aja dulu. Setiap saya tes, itu selalu di halaman berapa itu gak pernah nyaut. Gak ngerti saya. Rupanya apa? Mereka itu tidak belajar menyimak. Karena membaca itu jadinya menghafal. Padahal membaca itu sudah, baca aja. Nah, halaman 1 dan halaman kedua hilang, nggak apa-apa. Halaman ketiga, ketika sudah panas otak kita, dia akan merekam semua yang kita baca. Kita sudah salah dari sejak kecil. Kalau nyuruh anak belajar apa? Neng, Ujang, gerang ngapalkeun. Tuh. Dianggap ngapalkeun itu belajar. Padahal itu sebetulnya adalah memusingkan anak kita. Akibatnya anak kita jadi dicekoki banyak hafalan. Dan hafalan tidak akan menolong apa-apa. Karena itu adalah tingkat kognisi yang paling rendah. Ya. Nah, itu manajemen waktu. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen waktu, berarti berbicara tentang apa saja. Nah, saya kasih tahu ada beberapa faktor yang penting yang berhubungan dengan manajemen waktu. Yang pertama, coba belajar harian saja. Menetapkan tujuan. Coba, hari ini saya mau ngaji di Miskatul Anwar. Itu tadi pagi, udah tetapkan tujuan. Selama saya ngaji, saya tetapkan tujuan saya harus terbuka untuk meningkatkan kesadaran saya. Saya harus merevisi amal soleh saya yang tidak produktif selama ini yang saya lakukan. Saya akan mengganti dengan amal soleh yang produktif yang meningkatkan kesadaran. Saya harus tahu kunci-kunci keilmuannya supaya amal soleh yang saya lakukan produktif. Itu sudah tujuan. Langsung menyusun prioritas. Sekian banyak, tentu saja kita punya tujuan. Apa sih prioritas utama? Oke, prioritas utama saya adalah mengenal jati diri saya.
Karena kunci utama dari semua pengetahuan adalah mengenal jati diri. Prioritas utama, saya harus kenal siapa diri saya. Karena itu efeknya banyak. Sholat jadi khusyuk, baca Quran jadi ngerti, kita jadi penuh cinta kasih, dan sebagainya. Banyak. Kita harus tahu prioritasnya yang mana. Yang kedua, susun jadwal. Tidak usah jadwal seminggu, terlalu berat. Sehari itu saja. Supaya terasa kalau kita punya waktu 24 jam. Coba, mau tidur jam berapa? Tidurnya dengan kualitas seperti apa? Mau bangun jam berapa? Saat bangun seperti apa? Karena kesadaran terakhir saat kita tidur akan menjadi kesadaran awal saat kita bangun. Usahakan mau tidur dalam keadaan damai, bahagia. Jangan mimpi yang buruk ketika tidur. Mimpi yang buruk ketika tidur jelas bahwa kita ada yang salah dalam hidup. Jadi saya mohon maaf ya. Saya tahu siapa yang mimpinya masih buruk, siapa yang mimpinya sudah enggak. Saya lihat gini aja, saya tahu. Siapa yang tidurnya bagus dan siapa yang tidak bagus. Siapa yang tidurnya lama dan susah bangun. Saya tahu ya. Saya tahu, sensor saya udah kuat. Saya tahu ini tidur berapa jam nih, kelihatan. Yang ngantuk itu bukan berarti kurang tidur. Itu kebanyakan tidur. Ya. Kan saya tidak pernah, mahasiswa saya baru masuk kelas ngantuk. Saya kalau kebanyakan tidur ya. Oh iya Pak, Bapak tahu. Iya. Kelihatan itu. Ngantuk kurang tidur dan ngantuk kebanyakan tidur beda itu. Gelombang otaknya beda. Saya tidak usah pakai elektroensefalograf mengukurnya. Sensor saya kuat. Pandang aja matanya beberapa detik udah tahu. Ya, tidurnya mimpinya pasti dikejar anjing gelo ini. Tahu. Dan itu bisa mencerminkan kualitas jiwa. Kalau orang tidurnya masih di level itu berarti jiwanya masih kotor. Maaf. Gak usah pakai macam-macam dandanan lah, saya tahu. Gak usah. Saya tahu ya, yang dandanan macam-macam di TV itu saya lihat, ini mimpinya suka begini nih. Makanya ngomongnya ngawur. Bersikap asertif. Asertif itu gini, ini terlalu akademis nih sebetulnya. Asertif ini bersikap tegas untuk mengatakan tidak pada sesuatu ajakan atau perintah yang secara pribadi membuat kita tidak senang. Itu asertif namanya. Jangan diajak sini, ada terawas atau hari tengiring mah. Padahal ngiring teh, pikiran mah di mana? Jangan. Itu buang-buang waktu. Kalau tidak bilang tidak, kalau tidak senang bilang tidak senang. Makanya jadi diri sendiri itu penting. Maaf ya. Saya jadwalnya melayani umat kayak gini, saya melayani umat. Jadwal saya melayani istri saya, ya saya pergi ke Bali. Stop semua kegiatan. Apa melayani istri itu bukan soal, ini soal waktu, quality time untuk menjaga agar rumah tangga kita harmonis, agar kehadiran saya di rumah itu dirasakan oleh anak istri saya. Uang, no problem, jangan dipikir uang. Selama kita punya keinginan, semesta akan ngasih fasilitasnya untuk menyelenggarakan keinginan kita. Percayalah. Itulah pikiran kita nih yang suka merusak, ya, merusak. Waduh, kalau saya makan di sini mahal, iya. Sayang, saya bayar hotel 1 malam 2.700.000. Aduh, berapa sakeun semen? Mulai dikalkulasi dengan semen berapa sak. Ya pusing. Apalagi kalau dikalkulasi, iya sabar siraheun hulu peda. Tambah pusing. Tidak berbakat, tidak orang kaya itu. Nah, saya pernah jadi wakil kepala sekolah di sekolah yang bagus di Bandung. Mohon maaf, saya pernah ngomelin orang tua yang anaknya tuh gak naik. Dari 24 anak itu 12 gak naik kelas. Maaf, dan orang tuanya bukan orang tua biasa. Secara akademis sudah mencapai pencapaian yang sangat luar biasa tinggi. Tidak punya waktu buat anak. Dan dia pikir, ya kesibukan dia mencari uang, dan uang yang dia dapat bisa membayar cinta kasih yang dia buang untuk anaknya. Itu kebodohan. Jangan dikira loh, berbaring di bawah pohon bersama anak istri kita itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu bukan buang-buang waktu. Bukan. Ya, mohon maaf, sebaliknya kita baca ini, baca itu, cuman berharap pahala, padahal kita juga nggak tahu yang dibaca. Bisa jadi malah itu buang waktu. Betul apa tidak? Tidak dirasakan langsung. Nih, banyak kita menyepelekan hal yang semacam itu. Maaf ya, banyak yang so sibuk. Anak masih tidur, dia sudah pergi. Anak istri sudah tidur, dia baru datang. Dan dia merasa diri sebagai pahlawan. Kenapa? Sibuk. Kan saya mencari nafkah buat kalian. Dikiranya hidup itu cuma uang. Ada faktor lain. Cinta kasih, perhatian, PR.
Saya paling senang kalau ngajarin PR. Kalau anak PR, ada PR nak, ayo kita sama-sama. Kita belajar bersama. Sampai diingatkan lagi, saya juga supaya pinter. Iya, ngerjakan PR bersama anak. Bukan nyuruh, ngerjakan bersama. Itu asik itu. Dan saya merasa waktu saya buat anak saya, untuk mengerjakan PR anak saya, tidak bisa diuangkan. Maaf ya. Seminggu, tiap hari yang undang ceramah saya banyak. Apa salah Denny? Enggak. Enggak. Saya milih-milih kalau ceramah. Apalagi kalau saya menceramahin orang-orang yang jelas-jelas belum tentu mau belajar, hanya sekedar berkumpul saja buat apa? Menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Dan menahan ilmu dari yang butuh suatu kezaliman. Saya kenapa hari ini mau mengajar di sini? Saya percaya orang-orang yang datang di sini jauh dari mana-mana pasti digerakkan oleh malaknya sendiri karena ingin belajar. Saya datang di sini. Saya diundang, maaf ya. Saya datang di sini, maaf ya. Kan saya tidak dibayar oleh kalian, tidak. Bahkan saya mungkin kalau diundang tablik akbar lebih besar bayarannya. Tapi saya tidak berhitung itu. Saya lebih suka mengubah orang satu dua, tetapi berubah kesadarannya. Daripada saya populer di depan banyak orang, tetapi mereka tidak berubah kesadarannya, cuma mengeluk-elukan popularitas saya. Tidak penting amat bagi saya populer, bukan tujuan saya. Ini soal manajemen waktu kan? Betul apa tidak? Ya. Maaf ya, saya dulu pernah ditawarin ceramah di sini. Ya, saya dulu masih berhubungan dengan para pembesar di negeri ini. Ya, saya dulu pernah mengajar di pusatnya kekuasaan lah, hampir 11 tahun. Tawaran itu banyak, dan saya tidak mengambilnya. Kenapa? Saya lebih suka ngobrol dengan orang di rumah, 2-3 orang, tapi berubah kesadarannya. Daripada saya menceramahi ribuan orang, hanya sekedar saya menjadi populer. Buat apa? Itu bukan tujuan saya. Saya melihat perubahan orang, ya mau bercerai gak jadi. Yang tadinya pemarah jadi enggak. Yang pelit jadi sekarang berehan, itu aja udah seneng gitu. Itu cara saya mengajar. Oleh karena itu ya saya jadi diri saya tidak mau jadi orang lain. Saya tidak mau berubah gaya hidup saya cuman karena tawaran itu ini, nggak penting. Oleh karena itu maka saya sampai sekarang tidak pernah mencari umat, tidak pernah mencari murid, dan saya juga tidak takut kehilangan murid. Mau belajar, mangga. Nggak belajar juga, nggak apa-apa. Emang gue pikirin, saya udah selesai dengan diri saya. Jadi saya tidak takut. Tidak ada yang saya takutkan. Yang paling saya takutkan dalam hidup adalah rasa takut saya. Karena itu yang paling berbahaya. Saya sudah tidak takut apapun. Kecuali rasa takut pada ketakutan pada rasa takut saya sendiri. Menghindari penundaan. Ini. Sok engke-engke. Gitu. Maka di Quran dikatakan, janganlah kau mengatakan besok masih ada waktu. Waktumu cuma hari ini, di sini, saat ini, sekarang. Kalau mau berbuat baik ya sekarang. Maaf ya, uang kita banyak ditaruh di bank. Tiba-tiba kita terkena serangan jantung. Untuk diri kita sendiri aja pelitnya luar biasa. Setelah kita tinggalkan di bank, itu akan menjadi bara bagi anak cucu kita. Yang akan kita bawa bukankah yang kita bagikan? Di sini saat ini sekarang kita masih punya tangan untuk membagikannya dan tidak melakukannya, ditunda terus. Menunggu kapan? Pertanyaan saya, menunggu kapan? Mau kapan? Saya masih ingat dulu, saya punya uang 300 juta. Dipakai fondasi masjid ini, karena ini dulu amblas. 300 juta cuma cukup buat fondasi saja. Dan saya tidak berpikir masjid ini akan seperti ini. Pokoknya udah, hari ini saya punya apa, dan hari ini saya bisa melakukan apa, itu yang saya lakukan. Itu saja, sesederhana itu. Kapan lagi kalau bukan hari ini? Datang kan biasa yang mengganggu 300 juta, coba jalan-jalan ke Eropa, tidur di hotel mewah, kan gitu, betul nggak? Tetapi bukan itu masalahnya, kepuasan. Ini soal manajemen. Yang terakhir adalah meminimalkan waktu yang terbuang. Jadi mulai sekarang, sadari bahwa 1 detik nafas kita berharga. Banyak orang yang beli ventilator untuk memperpanjang nafas, banyak, jutaan. Sekarang kalian sedang bernafas, apa yang kalian lakukan? Setidak-tidaknya melakukan yang terbaik buat dirimu. Pandangan terhadap waktu, setiap tradisi, setiap manusia di belahan bumi ini lain-lain. Kalau saya melihat pandangan terhadap waktunya gaya barat, masyarakat barat ya, melihat waktu sebagai sebuah garis lurus, linear. Konsep garis lurus tentang waktu diikuti dengan terbentuknya konsep tentang urutan kejadian. Dengan kata lain, sejarah manusia dilihat sebagai sebuah proses perjalanan dalam sebuah garis waktu sejak zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Jadi kalau garis itu begini, garis terus aja.
Itu waktu versinya masyarakat barat. Nah, di timur lain lagi. Saya mengambil, mohon maaf ya, pandangan terhadap waktu versi timur yang diwakili oleh masyarakat Hindu. Mereka mengatakan bahwa waktu itu sebagai sebuah siklus yang terus menerus berulang tanpa akhir. Jadi beda ya, kalau siklus itu kan lingkaran ya, kalau garis itu kan begini, titik awal titik akhir kan lain. Kalau lingkaran itu titik awal dan titik